Harapan akan meredanya konflik di perbatasan Lebanon-Israel kembali terguncang. Di saat dunia menanti lahirnya babak baru diplomasi, Naim Qassem justru melontarkan pernyataan keras. Hizbullah akan tetap berdiri di garis perlawanan dan menolak mentah-mentah kerangka kesepakatan yang dianggap hanya mengamankan kepentingan Israel. Apakah ini sekadar retorika politik atau pertanda bahwa Timur Tengah sedang bergerak menuju babak konfrontasi berikutnya? Kekuatan Hizbullah tidak semata-mata terletak pada jumlah personelnya, melainkan pada skala persenjataannya. Menurut perkiraan European Council on Foreign Relations, stok rudal kelompok ini pada masa puncaknya mencapai sekitar 150.000 unit. Bahkan setelah serangkaian operasi militer Israel, persediaannya diyakini masih melampaui 100.000 rudal. Yang membuatnya lebih mengkhawatirkan adalah keragaman sistem yang dimiliki. Ribuan roket Katyusha disiapkan untuk serangan massal, sementara Fajar 5 mengisi lapisan jarak menengah. Untuk serangan presisi, Hizbullah memiliki rudal seperti Fateh 110 dan Zelzal 2 yang mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. Di darat, rudal anti-tank Kornet menjadi ancaman serius bagi tank Merkava. Semua persenjataan tersebut dioperasikan melalui peluncur yang tersebar dan tersembunyi. Roket-roket berbiaya murah digunakan untuk menguras sistem pertahanan seperti Iron Dome, sementara rudal berpemandu disimpan untuk sasaran strategis. Wilson Center menilai kombinasi ini sebagai salah satu kampanye rudal terintegrasi paling maju yang pernah dibangun oleh aktor non-negara. Besarnya arsenal Hizbullah menjadi jauh lebih sulit ditangani karena dilindungi jaringan terowongan yang luas di Lebanon Selatan. Lorong-lorong bawah tanah itu disebut membentang ratusan kilometer dan berada hingga puluhan meter di bawah permukaan, cukup dalam untuk mengurangi dampak serangan udara. Fungsinya melampaui sekadar tempat berlindung. Di bawah tanah terdapat pusat komando, barak, klinik, hingga fasilitas perakitan senjata. Sistem ventilasi, cadangan air, dan generator memungkinkan jaringan ini tetap beroperasi dalam waktu lama. Selama lebih dari 2 dekade, miliaran dolar diyakini telah diinvestasikan untuk membangun benteng tersembunyi tersebut. Keberadaannya kembali menjadi sorotan pada pertengahan Juni 2026, ketika pasukan Israel melaporkan aktivitas operator Hizbullah di sekitar Beaufort Ridge meski serangan udara besar telah berlangsung berbulan-bulan. Pengalaman ini menunjukkan keterbatasan kekuatan udara dan intelijen dalam menghadapi sasaran yang terkubur jauh di bawah tanah. Benteng semacam itu dirancang untuk menyerap gempuran, bertahan, lalu kembali beroperasi dari balik lapisan batu dan tanah. Kerap kali Hizbullah dipandang semata-mata sebagai kelompok bersenjata, padahal kekuatan utamanya justru bertumpu pada jaringan politik, keagamaan, dan sosial yang dibangun selama puluhan tahun. Organisasi ini lahir pada 1982 dari komunitas Syiah Lebanon dengan dukungan kuat dari Korps Garda Revolusi Iran. Sejak awal, tujuan pembentukannya bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk membangun pengaruh politik dan ideologis yang berkelanjutan. 4 dekade kemudian, Hizbullah telah menjadi bagian dari struktur resmi Lebanon. Kelompok ini memiliki partai politik yang sah, kursi di parlemen, serta perwakilan di kabinet. Menurut European Council on Foreign Relations, pengaruhnya menjadikannya salah satu aktor politik paling dominan di negara tersebut. Jangkauan Hizbullah meluas hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka mengelola rumah sakit, sekolah, jaringan televisi Al-Manar, dan lembaga keuangan Al-Qard Al-Hasan. Melalui layanan inilah, loyalitas masyarakat dibangun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara internal, organisasi ini memiliki struktur yang rapi. Arah strategis ditetapkan oleh Dewan Syuro yang beranggotakan 7 orang. Di bawah Sekretaris Jenderal, kini dijabat Naim Qassem, terdapat berbagai dewan yang menangani urusan politik, yudikatif, parlemen, jihad, dan administrasi. Karena itu, ketika Hasan Nasrallah tewas pada 2024,
proses pergantian kepemimpinan berlangsung cepat tanpa mengguncang fondasi organisasi. Kekuatan Hizbullah juga ditopang oleh kemampuan produksi persenjataan di dalam negeri. Setelah jalur pengiriman senjata dari Iran semakin sering diserang, Teheran mengubah strateginya. Alih-alih mengirim rudal jadi, Iran menyalurkan teknologi, rancangan, dan komponen penting agar produksi dapat dilakukan langsung di Lebanon. Model ini memberi sejumlah keuntungan. Komponen lebih mudah disamarkan sebagai barang sipil. Pembatasan akibat sanksi dapat dihindari melalui penggunaan teknologi ganda, dan kapasitas produksi bisa ditingkatkan ketika persediaan perlu dipulihkan. Dampaknya mulai terlihat setelah gencatan senjata pada November 2024. Meski Israel mengklaim telah menghancurkan sebagian besar persenjataan Hizbullah, masa tenang berikutnya justru dimanfaatkan untuk membangun kembali stok rudal. Analisis yang dipublikasikan pada Maret 2026 memperkirakan kelompok tersebut masih memiliki lebih dari 100.000 rudal. Kemampuan memproduksi senjata sendiri inilah yang membedakan Hizbullah dari banyak sekutu Iran lainnya. Mereka tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan luar, melainkan memiliki basis industri yang tersembunyi dan relatif sulit dilumpuhkan. Pengaruh Hizbullah melampaui batas Lebanon. Di antara kelompok yang didukung Iran, merekalah yang memiliki jejaring internasional paling luas. Aktivitasnya tidak hanya berpusat di Timur Tengah, tetapi juga menjangkau berbagai benua. Salah satu contoh paling dikenal adalah kawasan segitiga perbatasan Argentina, Brasil, dan Paraguay. Kota-kota seperti Ciudad del Este, Foz do Iguaçu, dan Puerto Iguaçu telah lama disebut sebagai titik aktivitas Hizbullah. Besarnya komunitas diaspora Lebanon di wilayah tersebut menyediakan lingkungan sosial yang mendukung. Pengeboman Kedutaan Besar Israel di Buenos Aires pada 1992 dan Gedung AMIA pada 1994 kerap dikaitkan oleh berbagai penyelidikan dengan Hizbullah dan pasukan Quds Iran. Di Afrika Barat, jaringan serupa berkembang melalui kegiatan ekonomi. Negara-negara seperti Nigeria, Sierra Leone, Guinea, Pantai Gading, dan Senegal disebut menjadi tempat beroperasinya pelaku usaha diaspora Lebanon. Sebagian di antaranya dituduh menyalurkan dana kepada Hizbullah melalui perdagangan legal maupun sektor pertambangan. Penyelidikan di Amerika Utara dan Eropa juga mengungkap dugaan keterlibatan individu yang terkait dengan Hizbullah dalam skema perdagangan narkotika dan pencucian uang, dibanding kelompok sekutu Iran lainnya yang cenderung terikat pada wilayah tertentu. Hizbullah disebut memiliki jaringan yang menjangkau puluhan negara. Pertanyaan yang terus muncul adalah, mengapa Hizbullah tetap bertahan setelah berulang kali dinyatakan melemah? Selama lebih dari 4 dekade, organisasi ini mampu mengganti pemimpinnya tanpa kehilangan arah. Setelah Abbas al-Musawi tewas pada 1992, Hasan Nasrallah memimpin masa ekspansi. Ketika Nasrallah terbunuh pada 2024, kepemimpinan segera beralih kepada Naim Qassem. Daya tahannya bertumpu pada beberapa lapisan sekaligus. Pertama, Hizbullah memiliki jaringan sosial yang mencakup rumah sakit, sekolah, dan lembaga keuangan. Kedua, dukungan masyarakat telah terbentuk lintas generasi. Ketiga, kemampuan produksi persenjataan lokal memungkinkan mereka memulihkan kekuatan secara mandiri. Keempat, sumber pendanaannya tersebar melalui berbagai jaringan bisnis internasional. Terakhir, infrastruktur bawah tanah yang luas memberi perlindungan fisik yang sulit dihancurkan hanya dengan serangan udara. Karena itulah, menghadapi Hizbullah berarti berhadapan bukan hanya dengan sayap militernya, tetapi juga dengan sebuah institusi sosial dan politik yang telah mengakar kuat di komunitas pendukungnya. Melihat pola perkembangannya selama lebih dari 4 dekade, masa depan Hizbullah kemungkinan mengarah pada 3 skenario. Pertama, organisasi ini beradaptasi. Di bawah kepemimpinan Naim Qassem,
jaringan sosial dan politik tetap bertahan, sementara produksi senjata lokal secara bertahap memulihkan kekuatan militernya. Dalam beberapa tahun ke depan, Hizbullah bisa kembali menjadi kekuatan dominan di Lebanon. Kemungkinan kedua adalah demiliterisasi bertahap. Tekanan politik dan kerugian di medan tempur dapat mendorong Hizbullah bertransformasi menjadi partai politik sepenuhnya tanpa sayap bersenjata yang berdiri sendiri. Skenario terakhir adalah perpecahan internal antara kubu yang mengutamakan perjuangan bersenjata dan kelompok yang lebih pragmatis secara politik. Sebuah perkembangan yang berpotensi menambah ketidakstabilan di Lebanon. Sejak berdiri pada 1982, Hizbullah berkali-kali dinyatakan telah hancur, namun selalu mampu bangkit kembali. Daya tahannya bertumpu pada institusi sosial, dukungan lintas generasi, kemampuan produksi senjata, pendanaan yang beragam, dan jaringan pertahanan bawah tanah. Meski kini menghadapi tekanan besar, Hizbullah belum runtuh dan tetap menjadi contoh paling menonjol tentang ketangguhan aktor non-negara di era modern.